Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Pembina 3M, Ketua 3M, para pengurus dan seluruh keluarga besar 3M yang berbahagia dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izinnya kita kembali dipertemukan dalam suasana halal bihalal, walaupun lewat layar, tapi insya Allah tetap terasa dekat di hati. Kadang kita ini jauh di mata, tapi dekat di grup WhatsApp. Yang penting hari ini kita upgrade lagi, dekat di hati juga. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita arti pentingnya silaturahmi, bukan hanya menyambung yang putus, tapi juga menguatkan yang sudah terjalin. Bapak Ibu, mande-mande sekalian yang hadir di sini yang saya hormati, halal bihalal ini bukan sekedar agenda tahunan, tapi momentum untuk membersihkan hati, melapangkan dada, dan tentunya saling memaafkan dengan tulus. Agar acara kita mendapat keberkahan, marilah kita buka dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semoga Allah memberkahi majelis kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah mande-mande semuanya, agar acara kita ini berjalan dengan tertib, walaupun santai, tapi kita tetap terarah. Berikut rangkaian acara kita hari ini. Yang pertama adalah kita nanti akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan Al-Quran dan sari tilawah dari Mande Neti. Assalamualaikum Mande Neti, sudah hadir ya di sini. Waalaikumsalam, mudah merdeka. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan sambutan dan pembukaan dari Ketua 3M kita, Mande Ben. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Dewan Pembina kita, Pak Denny Abdi, yang alhamdulillah ikut hadir pada hari ini. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan acara, di sini ada pantun dari Mandeir. Dan nanti kita terakhir kita akan menayangkan video-video yang telah kami kumpulkan mengenai perayaan Idul Fitri, dan kemudian juga mulai dari tayangan bulan suci Ramadan yang berada di mancanegara. Di beberapa negara kita kumpulkan dokumentasinya. Baik, kita langsung masuk ke acara pertama, yaitu pembacaan Al-Quran. Tidak ada yang lebih indah untuk mengawali sebuah majelis selain lantunan ayat suci Al-Quran. Untuk itu, kita persilakan kepada Mandeneti sekaligus sari tilawahnya. Waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى Recording stop. أموالكم Recording in progress. إنه كان حوبا كبيرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Mandeneti. Lantunan yang bukan hanya indah untuk didengar ya Mande-Mande dan Bapak-Bapak semua, tapi juga menenangkan hati. Semoga menjadi pembuka keberkahan untuk kita semua pada malam hari ini. Amin. Baiklah, Bapak, Ibu, Mande-Mande semua yang hadir. Kalau tadi hati kita sudah dilembutkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran, sekarang waktunya kita mendengarkan arahan, harapan, dan semangat dari pengurus kita, dan tentunya itu adalah ketua dari 3M, yaitu Mande Ben. Kita masuk ke sambutan pertama yang akan disampaikan langsung oleh ketua 3M. Kepada Mande Ben, kami persilakan. Terima kasih Mande Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Syukur alhamdulillah. Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Alhamdulillah atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Seiring dengan salawat dan salam kita kepada Rasulullah SAW, keluarganya, dan para sahabat beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga segala yang kita lakukan ini beroleh berkahnya. Amin. Mari kita luruskan niat kita bahwa segala yang kita lakukan ini adalah karena lillahi ta'ala. Semoga semua kita mendapat berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Pembina 3M, Bapak Denny Abdi,
yang telah kembali ke tanah air. Mungkin lebaran ini adalah lebaran pertama ya di tanah air pada ini. Setelah beliau kembali dari tugas sebagai duta besar di Vietnam, ternyata sampai di tanah air, justru beliau memikul tugas yang lebih berat dan lebih banyak lagi. Terutama itu sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri di samping tugas-tugas lainnya. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang telah Pak Denny sempatkan di dalam kesibukannya begitu. Kami sangat hargai. Semoga Allah melapangkan segala yang Pak Denny lakukan tugas-tugas sebagai balasannya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat pada para hadirin semua, terima kasih banyak atas kehadirannya, baik yang mengikuti melalui 3M ini, Zoom-nya, maupun melalui informasi oleh Radio Gebu Minang. Radio Gebu Minang yang dipimpin oleh Bung Hasbi Saputra yang berada di Surabaya, yang selalu setia menyiarkan langsung program kita ini ke mancanegara. Semoga berkah. Terima kasih banyak, Bung Hasbi. Kemudian juga terima kasih banyak kita yang sama nilainya kepada para sponsor kita, yang tidak akan saya sebutkan namanya satu persatu, tapi itulah tadi salah satunya di antaranya itu Radio Gebu Minang kita. Selanjutnya, terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada para panitia HBH atau Halal Bihalal 3M yang diketuai oleh Mande Haja Dra Murnietri, berdomisili di Jakarta, yang beliau juga sebagai koordinator kajian Islam 3M. Kemudian Mandeh moderator kita, Mandeh Heni Eka Surya, itu juga berdomisili di Jakarta. Di samping sebagai moderator saat ini, beliau adalah Sekretaris Umum 3M. Terima kasih. Berikutnya, Dr. Setiawati, beliau Koordinator Adat dan Budaya 3M, dengan Mandeh Irjawahir sebagai anggota beliau, pendamping beliau. Basamu maku menjadi, basamu dalam satu kata. Kalau kita berbicara tentang HBH, istilah kita halal bihalal, tradisi halal bihalal ini memang adalah spesial. Hanya kita di Indonesia. Di negara-negara lain itu, yang seperti kami di Amerika terdiri dari berbagai macam bangsa Islam, mereka tidak ada mengadakan spesial tentang halal bihalal. Kebiasaan atau tradisi halal bihalal kita ini dipelopori oleh Presiden Soekarno pada tahun 1948. Waktu itu maknanya adalah penyejuk suasana politik yang saat itu memang agak tegang. Karena di saat-saat kita setelah mencetuskan kemerdekaan kita. Jadi beliau atas usul Kiai Haji Abdul Wahab mengusulkan bagaimana kalau kita itu kumpul, rileks bersama-sama, makan bersama. Dengan demikian itu bersilaturahmi, lupakan segala tugas dan politik. Ternyata mempan. Di saat itu membuat saraf-saraf yang tegang itu menjadi kendur kembali. Jadi semenjak itu pula halal bihalal menjadi tradisi di Indonesia. Masing-masing dengan style daerahnya. Kalau di Keraton Jogja dengan style Jawanya. Di Minangkabau berawal dengan menyambut Ramadan. Bukannya halal bihalal langsung setelah Ramadan. Tapi dari awal itu kita sudah mulai menyambut bulan Ramadan. Dengan
tradisi-tradisi kearifan lokal seperti acara Malamang, menyongsong Ramadan, Balimau, mengantar jambah, mengantar pabukuan di bulan puasa, terutama bagi pengantin baru nih ya. Nah, itu mengantar pabukuan. Baru kemudian sampai terakhir melepas dan menutup Ramadan dengan halal bihalal. Idul Fitri. Suci, kita keluar suci dari bulan Ramadan setelah kita melakukan amal-amal ibadah kita selama Ramadan. Fitr, suci seperti bayi baru dilahirkan. Kalau dengan halnya judul hal kita, manjalin raso, marajui aso. Kita memperingati halal bihalal juga dengan tujuan merentang, meningkatkan silaturahmi. Seperti kata Mande Eka tadi. Suatu pekerti yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marajui aso, dirajui bersama, kita lakukan bersama. Memperkuat ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang asu dengan niat kita lillahi ta'ala. Anyway, kita tidak akan bersejarah di sini ya. Mari dipunta saja naknya pendek. Untuk itu, tidak memperpanjang waktu, kesempatan akan saya kembalikan kepada Mandeh moderator, Mandeh Eka Surya. Mari kita saksikan nanti hidangan-hidangan hal bihalal 3M sambil rileks dan menikmatinya. Selamat menikmati. Wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih serta maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mande Ben, selalu ada energi tersendiri setiap mendengar arahan langsung dari Ketua 3M, Mande Ben, yang mengingatkan kita bahwa kebersamaan ini memang harus terus dijaga. Baiklah, kita lanjutkan ke sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh Pak Denny Abdi yang sudah hadir di sini sebagai Dewan Pembina 3M. Untuk itu kepada Pak Denny Abdi kami persilakan. Silakan Pak Denny. Oke, terima kasih Eka, Bundo Ben, Bundo Pit, Bundo Tati, Bundo Ir, Bundo Murni, Bundo Neti, Pak Asbi, ada Laman Duo ya, ada Rina juga, ada Bundo Yus, ada Bundo siapa nih yang nggak kelihatan nih, Bundo nggak kelihatan ya, tapi ya tanpa mengurangi rasa hormat ke bundo-bundo semua, sesuai yang Denny sampaikan ke Bu Ben, sebenarnya lagi ada tamu nih, deh kasih lihat ya sebentar ya Bu Ben ya, nih diputar nih, ininya mesti dibuka ya, sebentar, backgroundnya video, dan ini Christine nih Bu Ben. Nah, ini siapa nih? Mana? Mande 3M, lama tidak pasuwo. Mancanegara, Mande Tati, semuanya. Lahir batin. Sama-sama. Ini ada namanya Rudi. Rudi ini teman kuliah Denny di ekonomi. Sama-sama sama adik juga. Adik Sastri. Ya. Ini makan kita lihat juga nih. Oh, wow. Itu Dendeng. Oh, Masya Allah, subhanallah. Nah, jadi intinya kita lagi halal bihalal. Kami juga walaupun kecil-kecilan sekarang juga lagi halal bihalal di Jakarta. Nah, kalau mungkin malam ini kita tidak membahas konteks halal bihalal ya, tapi Denny sebagai yang didaulat sebagai pembina, sekarang udah pulang ke Jakarta, ingin berbagi cerita mengenai apa-apa saja yang sudah dilakukan sejak pulang ke Jakarta. Jadi alhamdulillah, Iko enggak tahu
amanah datang bertubi-tubi, mungkin dari bundo-bundo kok yang punya doa, ya kan? Pulang diminta jadi sekjen. Sekjen itu kalau di Kemlu ya membantu operasi seluruh perwakilan lah, 132 perwakilan. Jadi jangkauannya lebih luas kalau dari sisi Kemlu. Nah, kemudian pas pulang pulo nyo minta deh kawan-kawan ikutlah Pak Denny menjadi calon ketua Ikatan Alumni UNAN. Nah, terus Denny sebagai alumni ekonomi melaporlah ke ketua ekonomi itu Pak Manca atau Eka juga dari situ. Dengan dukungan teman-teman ekonomi, alah tapi dia pula jadi ketua IKA atau Bu Ben kan alumni IKA juga ya. Alumni IKA ini ada di mana-mana nih, Bunda Ir juga tuh. Nah, terus kemudian ya berkaitan juga dengan Sumatera Barat adalah ada lagi tugas yang amanah lain diminta menjadi komisaris di sebuah perusahaan BUMN yang kebetulan bertanggung jawab untuk membuat jalan tol di Sumatera, termasuk jalan tol dari Padang ke Bukit Tinggi. Nah, itu kan ala bisa pulau memasukkan mimpi-mimpi ya waktu untuk membuat Sumatera Barat itu lebih maju. Nah, jadi kebetulan kalau ikatan alumni ya lebih banyak konsolidasi organisasi karena memang setelah diperhatikan orang Padang kok kan utamanya kan energinya banyak. Terus inyo ndak malu-malu berpendapat kan. Nah, jadi biasanya orang Padang kok kalau berunding, kalau buat kongres, kalau bernegosiasi pasti dinamis tuh. Bukan main itu dinamika dalam organisasi itu. Nah, karena itu untuk organisasi sebesar itu apalagi ikatan alumni yang semuanya intelektual, ya kan? Nah, itu mesti pandai-pandai. Nah, jadi memang ketika ditanya apa nih visinya ketua ikatan alumni? Visinya satu saja, membuat semuanya kompak, kita bawa energi positif. Kalau udah begitu semuanya bisa kita kerjakan. Kalau ide-ide bisa datang dari mana-mana. Kita duduk-duduk, kita lagi Zoom, kita lagi mana, ide itu macam-macam. Nah, terkait dengan ide-ide itu kan kita selalu cerita kalau di acara Bundo Kanduang adalah selain bersilaturahmi, bertukar pikiran, apalagi yang dirantau kan selalu keinginan Nio membantu kampung supaya maju. Kan itu yang selalu cito-citoan. Nah, kadang-kadang cito-cito itu raso-raso ndak sampai. Awak Nio bantu iko, awak Nio bantu itu, bahkan mengerajon, siang nang mengerajon. Nah, rupanya gini sejak pulang ke Jakarta, dos saja jalannya. Nah, jadi patang Bu Ben Deni update yang disiko dek karena Bu Ben orang pasisir, Deni pun orang pasisir. Tiba-tiba Deni itu diminta oleh wakil bupati untuk ya atas nama bupati juga kebetulan wakil bupati yang menyampaikan Pak Deni tolonglah cari-cari investasi di pesisir. Nah, rupanya Pulau Mandeko sekarang sedang diduin balik rencana investasinya. Oke, siapa tuh apa yang kan dibangun? Ikonya, calianlah gambar-gambarnya. Si investornya namanya Riyad Group. Sangko kami Riyad Group kok kan dari luar negara, dari Middle East. Rupanya dicek alumni Unannya kiranya Fakultas Pertanian, namanya Pak Beli Saputra. Kebetulan lah kawan lo ya Denny. Ya sudah. Jadi kami kok kawal. Denny sampaikan ke Pak Beli yang penting silahkan Pak Beli mau bangun resort, mau bangun hotel, masyarakat lokal jangan sampai terpinggirkan. Nah kan itu yang selalu awak ingin-inginkan supaya pembangunan itu membawa kesejahteraan untuk masyarakat setempat. Nah, kebetulan itu peran Pemda penting, Bupati dan Wakil Bupatinya pun komited. Nah, itu Denny kirim tuh tadi fotonya ke Bu Ben, kami lagi rape. Nah, terus 2 hari setelah foto itu hari Rabu Patang, Minggu Patang, nyolah tanda tangan tuh MOU pada Tua Beli. Jadi akan segera dibangun tuh Bu Ben. Apa namanya tuh pembangunan di Pulau Mande. Nah, Mandeko salah satu ikon lah
di Sumatera Barat. Nah, kaitannya dengan sekalian Denny pulang ke Padang, cek juga jalan tol. Jadi rencananya itu akan dipercepat. Ada 3 proyeknya utama karya di situ. 1, perbaikan kembali Lembah Anai pasca bencana. Nah, itu insya Allah nanti bulan Juli selesai. Terus nanti diteruskan nanti lewatnya tuh lewat dari Cicincin ke Padang Panjang, taruh ke Bukit Tinggi. Nah, antara Padang Panjang dari Cicincin Padang Panjang tuh nanti akan terowongan tuh. Nanti akan ada di bukit tuh dibuat terowongan. Nah, di samping itu ada juga membuat jalan layang tuh di Sitinjau Laut. Nah, nanti kalau selesai itu salah satu jembatan lingkar yang melayang gitu terpanjang di Indonesia. Itu akan indah sekali itu. Jadi banyak sekali nanti atraksi di Sumatera Barat yang bisa kita tonjolkan. Nah, kemudian ada lagi kerjaan kita memperingati 100 tahun Jam Gadang. Nanti tanggal sampai Juni tahun 2026. Nah, kebetulan panitianya minta bantuan Denny, katanya begini, Pak Sekjen, ini Jam Gadang ini kan dulu pemberian Ratu Belanda. Terus tetapi teknologinya ternyata teknologi Jerman. Nah, terus ada kembarannya di Big Ben di London katanya. Ya udah, kalau gitu kita makan siang dengan dubes Belanda, dubes Jerman, dan dubes Inggris. Nah, kami atur itu waktunya Pak Wali Kota. Nah, Pak Robo yang datang dubes Jerman, wakil dubes Jerman dan dubes Belanda. Oh, senang sekali mereka diajak. Nanti mereka akan partisipasi untuk memperingati 100 tahun Jam Gadang. Nah, bersamaan dengan itu akan dilaksanakan juga International Minangkabau Literacy Festival. Nah, ada banyak festival tuh sekitar semingguan. Nanti kalau ada bundo-bundo, ada kesempatan pulang ke Bukit Tinggi, bisa itu di Apuan dilaksanakan. Nah, jadi intinya Sumatera Barat akan terbuka melalui akses jalan tol. Kemudian ada beberapa destinasi yang nanti akan menarik untuk bukan hanya untuk wisatawan lokal, bahkan wisatawan internasional. Nah, apa yang terbayang? Awak kan suka diskusi dulu. Bagaimana membangun pariwisata. Dan ini banyak juga ada PID kok dari Bundo Kanduang kan. Nah, kebetulan salah satu pengurus kita di Ikatan Alumni UNAN ini adalah komisaris di Injourney. Injourney ini adalah perusahaan yang membawahi airport-airport di Indonesia. Nah, tadi kemarin Denny ngobrol sama dia, Denny sarankan coba kita bikin pelatihan. Kita bikin pelatihan, kita latih para pelaku pariwisata, mulai petugas kita di bandara, services, ya kan, kebersihan, kerapian, homestay, apalagi nanti tukang parkir, segala macam. Pokoknya kita kasih pelatihan-pelatihan itu. Nanti kita cari trainer-trainernya. Nah, itu semua sudah di dalam program dan ini semua ide-ide ini adalah yang sering kita bahas. Nah, sekarang rupanya Tuhan menunjukkan jalan bagaimana melaksanakannya. Nah, itu kira-kira beberapa progres gitu loh. Nah, insya Allah nanti kalau ini sudah berjalan, nanti kalau pulang kampung, mudah-mudahan lah Sumatera Barat. Itu ada loh Ciela yang Alun Denny Sabuyan tadi. Kami membantu Wali Kota Padang untuk membersihkan Muaro Padang. Nah, ini bekerja sama menggunakan sister city dengan Jerman. Nah, jadi jaringan Kemlu juga dipakai nih. Itu ada sister city-nya Padang di Jerman, dia sudah bikin feasibility study-nya, sekarang proyeknya membersihkan Muaro Padang, menghidupkan kota tua itu supaya nanti bersih, tidak kalah dengan kota-kota lain di luar negeri. Nah, mungkin itu sedikit pengantar, sisanya Denny berharap tentu bundo-bundo tetap bersemangat, tetap sehat, banyak kemajuan, banyak tantangan, banyak hal-hal yang juga mencemaskan kita sebetulnya terjadi di luar sana seperti perang di Middle East, di Iran, di Gaza, di Lebanon, ya kan. Nah, tetapi kita tidak bisa diam, itu ada langkah-langkahnya, ada diplomasi yang kita lakukan sebagai bagian dari komunitas internasional. Tetapi untuk Indonesia, untuk Sumatera Barat kita tetap harus melakukan apa yang bisa kita lakukan. Karena kemarin kita agak sedih mendengar pertumbuhan ekonomi Sumbar itu cuma 3, sekian %. Itu jauh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Nah, kalau tadi rencana-rencana yang kita sampaikan itu bisa dilaksanakan, kemarin ngobrol dengan Pak Wali Kota, insya Allah Pak, kalau nanti kalau ikola bajalan sadonyo di ate limo kok, kece apa artinya di ate rata-rata nasional lah, kece Pak Wali Kota. Jadi Pak Wali Kota bersemangat, Pak Gubernur juga bersemangat, beliau juga alumni UNAN, bahkan kemarin menyediakan istananya untuk lokasi halal bihalal alumni UNAN gitu. Jadi alhamdulillah semua pintu terbuka dengan dengan niat baik, dengan visi bersama. Tinggal doa-doa dan ide-ide segar nih dari bundo-bundo untuk nanti apakah ketika pulang kampung dilaksanakan atau nanti bisa kita beraudiensi lah dengan tokoh-tokoh nanti di Sumatera Barat. Mungkin itu Bu Ben, bundo-bundo semua ininya pengantar singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Great, terima kasih Pak Denny. Terima kasih Pak Denny atas sambutan yang penuh makna dan benar-benar surprising ya, informasi-informasi terbaru terutama informasi untuk Sumatera Barat, kampung kita bersama. Mudah-mudahan dengan posisi Pak Denny sekarang dipanggil lagi ke Indonesia justru memberikan satu makna yang sangat kuat untuk kampung kita semua, apalagi pesisir selatan ya, tempat Made Ben Ketua Hidup pesisir 3M. selatan. Ya, mudah-mudahan jadi satu destinasi yang paling menarik ya. Sumatera Barat sudah jadi satu ikon lah gitu ya, Pak Denny ya. Kedepannya juga meningkatkan perekonomian masyarakat sendiri tentunya. Kita sama-sama berdoa semoga apa yang diupayakan, apa yang dicita-citakan oleh Pak Denny bisa menjadi ini ya terjadi dengan kenyataan gitu ya, dengan bantuan kita semua, baik itu tidak dalam hal yang besar atau yang kecil pun semua pasti ada maknanya. Baik, terima kasih Pak Denny. Mungkin sebelum kita masuk ke acara berikutnya, kita foto bersama dulu ya, Mande-Mande. Foto bersama dulu, mumpung semuanya masih lengkap. Silakan dibuka videonya, Mande-Mande, Bapak Ibu yang hadir di sini. Kita akan foto 2 kali pose, yang satu gaya formal, yang kedua nanti gaya bebas. Oke, kita gaya formal dulu dengan hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Berikutnya kita foto gaya bebas, pasang pose yang terbaik dengan senyum tentunya. Oke, 1, 2, 3. Nah, nggak kelihatan tangannya. Oke, terima kasih semuanya. Baik, makasih. Kita lanjutkan ke acara berikutnya, Mande-Mande. Mande-Mande dan Bapak Ibu yang hadir di sini yang saya hormati, kalau dari tadi kita sudah mendengarkan yang serius dan penuh makna ya. Sekarang waktunya kita break sedikit dengan mempersilakan Mandeir yang sudah siap dengan pantunnya sesuai dengan background pendidikan. Mungkin Mandeir sama-sama kita ketahui dari sastra ya Mandeir ya. Mandeir mana nih? Udah hadir? Ya, Mandeir silakan. Suaranya belum kedengeran nih. Tes dulu Mandeir. Suaranya alun taranga. Belum keluar. Mande-Mande dengar nggak suara Mandeir? Enggak dengar. Belum dengar. Iya. Mandeka? Nah, itu udah. aja. Ya, headphone-nya Oke. dilepas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jo bismillah samo dimulai, halal bihalal sudah rayo mandeh minang mancanegara. Kaminan bukan cadiak pandai, ampun jo maaf basarato nyampang ado salah jo jangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam taunjuk kanan rape dari ujung sampai kapangka, dari ranah tarikh kalantau sampai karantau mancanegara di lingkungan sambah kasadonyo. Nak tigo pantun sajalan, salamai datang mandeh-mandeh. Tarikh kapado Pak Pembina, nan cadik nan tahu pandai. Jiko sayi minta diuleh, tando saujui sapagana, jiko sentiang minta dibilai.
Mande selamat malam sadonyo Pak Pembina kami Pak Denny, Mandeh Ketua, Mande Ben, Mande Tati, Bundopit nan lah lamo nda baso di Zoom besoknya baso taroy, dan Mande Rina di Jakarta, dan Mande sadonyo. Mohon izin untuk kali ko kami akan menatiangkan tradisi Hari Bayak Bulan Bayak di sebuah nagari nan banamu Ayeluwo, lokasinya di Kecamatan Payang Sekaki, Kabupaten Solo. Malam kini mohon maaf mande-mande dek karena kami ikut takanannya ketika lah rape pengurus untuk halal bihalal. Jadi dari awal kami tidak mempersiapkan secara lengkap videonya, namun ada bisa minta tolong bisa minta video sama cucu seketek saja patang kok, dan kenapa dan cucu ambil video tuh pendek saja karena untuk kepentingan anak-anak kini apa Ben, untuk konten gitu, untuk back konten. Jadi makanya perlu ambo jalehan seketek tentang tradisi Hari Bayak Bulan Bayak di Nagari Ayeluwo tuh. Tradisi Hari Bayak Bulan Bayak di nagari tersebut itu dimulailah jauh sebelum puasa. Di bulan 5 balai hari di bulan Syakban itulah dimulai dengan tradisi menyambut puasa, dan ujungnya nanti sepekan setelah hari raya itu tradisi itu ditutup disempurnakan dengan namanya Bakawa. Dan itu mande-mande Ambo Calia itu adalah sebuah tradisi yang syarat dengan filosofi di dalamnya. Baan nenek mama di situ masih berfungsi untuk menjadi penanggung jawab bagi anak kemenakannya. Bagaimana di situ hubungan sosial, kepedulian sosial di situ sangat nampak gitu mande-mande. Dan Iko Ambo tawarkan, insya Allah Ambo berharap 3M nanti bisa menjadikan Iko sebuah proyek untuk kita dokumentasikan apa Iko tradisi yang Iko gitu. Mandeka mohon bantu dengan Mandeka bahan yang tadi kin ado sakete nan kambo cariton kamane mande sadonyo karena Iko tradisiku adonyo di kampung yang jauh di agak boleh lah dikecen agak pedalaman gitu. Jadi mungkin Mande alun pernah ke situ. Sudah. Ada Mandeka? Nah, ya. Jadi ambo buat rangkaian karena 15 hari sebelum, jadi orang-orang Ayeluwo, nagari Ayeluwo itu menyambut bulan puasa, hari raya itu menyambutnya Hari Bayak Bulan Bayak. Jadi rangkaiannya lah dimulai di 15 hari sebelum Ramadan. Jadi di 15 hari Ramadan tuh lanjut Mandeka. Mulai di bulan Syakban, tentang nagari Ayeluwo, Iko secara geografis, Iko mande-mande bisa baca nagari Ayeluwo itu adalah daerah yang memang jaraknya jauh dari pusat kota, pusat pemerintahan, dan masyarakat di situ masih menjalankan pola-pola tradisional. Namun nanti ambo cariton ke mande-mande ada beberapa perubahan yang membuat awak sebenarnya menangis gitu. Ada beberapa kekayaan budaya yang hilang karena pola hidup materialis yang kita jadi kini. Lanjut Mande. Nah, tradisi Iko dimulai dari mandua namanya, kalau bagi orang situ namanya minta dua. Nah, kalau bahasa awaknya mendoa. Jadi minta dua atau mandua sarang bareh kok dimulai di 15 hari sebelum Ramadan, artinya di tanggal 5 balai Syakban itulah mulai ada tradisi
mendoa sarang bareh tersebut. Nah, keunikannya mande-mande di sarang bareh di kampung tersebut setiap rumah itu memang apa namanya tuh, kalau orang situ menyebutnya pangaco. Kalau awak menyebutnya mungkin kudapan. Kudapannya tuh sarang bareh. Sarang bareh itu samo kalau kita caliak nan agak-agak sama dengan sarang bareh itu adalah serabi. Namun kalau sarang bareh kok ukurannya segadang piring makan. Nah, jadi lebih laweh ukurannya dan itu nanti bentuknya memang ada ketika dimasak itu berlubang-lubang seperti serabi, makanya disebut sarang bareh karena ada semacam bentuk-bentuk sarang-sarang di situ. Nah, itu dari rumah ke rumah itu kudapannya sama. Sudah tuh nanti itu tradisi itu terakhirnya nanti di 2 hari sebelum Ramadan. Dari sebelum Ramadan selesai, lanjut dengan tradisi kakubua. Kakubua itu kalau di kampung kami itu zaman ambo ketek-ketek dulu mende-mende nan mempersiapkan ureh namanya. Ureh nan akan dibawa ke ziarah tersebut itu anak-anak mencari segala macam harum-haruman seperti bunga-bunga, terus urek-urek nan harum. Kalau bahasa Indonesianya ada akar wangi, ada serai wangi, dan bunga-bunga yang harum itu dijamu. Setelah dijamu nanti di hari H dikasih air, nanti dibawa ziarah ke makam, ke kuburan keluarga. Itu anak-anak yang mempersiapkan itu. Setelah ziarah itu sehari sebelum masuk Ramadan itu ada namanya membantai. Membantai kok mande-mande di siku sangat syarat dengan filosofi. Manajemen orang baninik mama kemenakan. Jadi caranya sapi atau jawi nan akan dibantai namanya membantai adat. Itu tuh di stadion penanggung jawabnya adalah nenek mama masing-masing suku. Jadi anak kemenakan dari mama ikut tidak ada dan tidak dapat bantai tersebut walaupun tidak punya pitih. Jadi dengan kata lain dubalang dan barampe itu akan mengutip iuran ke rumah-rumah. Nanti bagi yang alun punya pitih itu akan ditalangi dulu oleh nenek mamaknya. Nanti misalnya masak padi baru selesai dengan nenek mamanya, atau nenek mama itu sendiri tidak minta dibayar kembali, sudah ditalangi saja oleh nenek mama. Itu masih berlaku sampai sekarang. Sudah tuh membantai adat iko adalah suatu syarat untuk nanti namanya orang di kampung tuh boleh melaksanakan Hari Raya Gadang. Nah, jadi ada beda antara Hari Raya biasa dengan Hari Raya Gadang. Kalau tidak ada memantai adat sebelum masuk puasa, berarti sesudah raya tidak boleh ada acara-acara. Gitu. Jadi namanya Hari Raya Gadang tuh ada boleh berkesenian, boleh ada perlombaan-perlombaan dan lain-lain di sepekan Hari Raya tersebut. Seperti itu. Nah, membantai adat itu disesuaikan dengan keadaan ekonomi masyarakat. Makanya kalau keadaan ekonomi tidak memungkinkan, tidak diadakan membantai adat gitu, mande-mande. Karena untuk melaksanakan Hari Raya Gadang kita karena tidak memungkinkan untuk melaksanakan Hari Raya Gadang, tidak dimulai dengan membantai adat. Membantainya biasa saja. Sudah tuh ada namanya mantaya. Mantaya tuh di malam 17 Ramadan. Nah, iko unik loh mande-mande. Di malam tersebut ketika pai salat tarawih, para kaum ibu itu membawa makanan, kudapan. Itu masing-masing orang pasti banyak yang berbeda-beda, tapi nanti di situ disediakan daun untuk membungkus. Nanti daun itu akan dijalankan di sekitar ibu-ibu, di lingkungan ibu-ibu tuh nanti diisi dengan
cemilan si A diisi sekete, cemilan si ibu B sekete, ibu Iko sekete, akhirnya dibungkus. Nah, dan isi dari bungkusan tersebut itu akhirnya macam-macam. Jadi disitulah orang keragaman itu sangat dihargai gitu. Jadi kecek orang sakete bari becacah, banyak bari baumpuak. Jadi seperti itu bersama-sama. Sudah tuh 2 hari sebelum masuk hari raya itu ada tradisi Malamang. Nah, Malamang itu dulu itu memang sepertinya semua orang melakukan membuat lamang di 2 hari atau minimal 1 hari sebelum rayo. Namun karena karena banyak pilihan makanan, jadi seringkali lamang itu tidak makan. Akhirnya kini tradisi Malamang itu tidak dilaksanakan oleh semua orang. Jadi yang nanio Malamang saja Malamang. Kalau dulu ada bahasanya manta lamangange. Ketika lamang baru masak itu diantarkan ke nenek mama, ke saudara-saudara laki-laki awak nan sudah menikah di rumah orang. Sudah tuh, nah ada di hari rayanya lah. Ketika lah masuk hari rayo itu pulang dari sembahyang rayo tuh kaum perempuan itu paimanta kan nenek mamaknya, termasuk ke saudara laki-lakinya nan lah menikah dengan suku yang lain. Sudah tuh, nah kaum perempuan itu mohon manta kaum laki-laki itu sesudah sholat Idul Fitri langsung malape ikan larangan. Jadi di kampung waktu mana-mana ada 2 batang air. Nanti batang air gadang, nanti batang air kacik. Batang air gadang konan dijadikan untuk tampe membudidayakan ikan larangan. Sekali itu tidak ditentukan misalnya tampeknya, itu tidak ada perjanjian tertulis, tetapi semua orang mentaati aturan yang tidak tertulis tersebut. Itu kehebatannya mana-mana. Dibuat batas iko sungai sampai ke situ itu tidak boleh ikannya ditangkap karena itu ikan larangan. Nanti akan kita lapeh di hari rayo. Nah, ketika malape ikan larangan tersebut, sadoala orang, semua orang nan ada di situ itu dapat bagian. Contoh Mandeben misalnya, orang Ayilwo, beliau lah lama di Amerika, tapi ketika beliau pulang kampung pas di hari malapeh ikan larangan tuh beliau terhitung dan dapat satu bagian gitu. Jadi hasil dari malapeh ikan larangan tuh dibagi-bagi per nenek mama. Nenek mama tuh yang nan mau onggo-onggoan untuk bara kemenakannya gitu. Sudah tuh terakhir ada namanya tradisi Bakawa. Itu Bakawa tuh dilaksanakan harinya harus di hari Rabu mande-mande. Ambo bertanya ke kakak nampal yang tua, kok di hari Rabu, kok hari Rabu kak. Itu dari nenek moyang wak tak kata beliau. Jadi lu dapat jawabannya lai kok di hari Rabu. Jadi di hari Rabu di 7 hari pertama bulan Syawal. Jadi dia tidak lewat dari itu. Tujuannya adalah kalau dalam filosofinya Bakawa tuh supaya niatnya adalah doanya adalah rezeki melimpah bala tatula. Masyarakat aman santoso. Nah, Bakawa di nagari tersebut ada 2 jenis. Yang pertama Bakawa nagari, itu nan dilaksanakan di 7 hari pertama bulan Syawal. Bakawa nagari itu membantai kambiang, pokoknya nan bakal kiampe. Tapi kini orang tidak ada memantai kambiang lain mana-mana lah, memantai Jawi karena alhamdulillah lah seperti itu. Kalau dulu memantai kambiang karena kambiang itu tidak cukup untuk 1
untuk dimakan oleh satu nagari, oleh orang sanagari itu dicampur dengan umbui pisang. Ambutannya sama kakak nampel yang tua, bako umbui pisang kak, bako ndak coba dak kak. Karena di kampung awak coba dak endak banyak kata beliau. Kalau umbui pisang banyak. Jadi mode itu orang dulu mande-mande pandai menyambung sayur. Jadi indak rotan aka pun jadi. Nan pokok salamai alek ko, sadonya mandape, walaupun campurannya cuma umbui gitu. Namun kini kata kakak ambo kini ndak bercampur ledo kata beliau. Dek karena kini kan orang lah membantai sapi dan itu cukup untuk orang satu nagari tersebut. Nah, jadi di Bakaua tersebut prosesinya mulai dengan membantai, sudah tuh beko mandeh-mandeh di situ memasak. Sebagian adonan ditugaskan memasak itu lah kumpulan dari beberapa suku, utusan dari beberapa suku, ahli-ahli masaknya lah nanti suku-suku tersebut itu yang menggulai di namanya balai-balai, di balai-balai tersebut. Sebagian yang di rumah kaum perempuan itu menyiapkan nasi nan dibungkus jo daun pisang. Nasi dibungkus jo daun pisang, sudah tuh ada nasi lama yang dibungkus pun jo daun pisang, tapi bungkusnya memanjang menyerupai lamang baluo. Di kabeknya di ujung jo pangka. Nanti nasi nan dibungkus daun tersebut dibawa ke balai-balai, ke lokasi tempat Bakaua, diisi jo gulai nalah dibuat oleh penanggung jawab yang tadi, oleh ibu-ibu yang memasak tadi diisi. Setelah diisi dibagikan ke kaum bapak nan ada di beko ada videonya kita lihat mande-mande ada kaum bapak nan duduk barami-rami itu nanti kaum bapak itu nan membacaan zikir-zikir doa-doa dan harapan-harapan untuk 1 tahun ke depan. Jadi iko keunikannya kalau nasi nan disumbangkan oleh kaum perempuan tersebut, oleh mande-mande tersebut mencukupi, diurut dulu dari dia kasih bapak-bapak dulu. Kalau mencukupi lagi dikasih semua anak laki-laki. Kalau masih mencukupi, nan paling ketek, nan semua orang nan ada di situ, walaupun tagaknya jauh dari lokasi itu sadonyo kasih. Tapi biasanya mande-mande nasi itu selalu cukup. Jadi setiap orang nampai ke lokasi Bakaua tuh itu diagih nasi yang dibungkus daun tersebut yang dikasih gulai hasil masak basamu dan makan basamu di situ. Nah, setelah itu sudah masyarakat lah bersiap-siap untuk memulai kembali aktivitas yang seperti biasa, misalnya turun ke sawah atau apalah ya kegiatan-kegiatan yang lain, baladang dan lain-lain. Nah, Bakaua tadi kan ada dua jenisnya yang cek Bakaua lundang namanya. Setiap kawasan pertanian, itu adalah ke sampai pakaurannya. Itu khusus untuk pertanian, khusus untuk menandai turun ke sawah. Jadi tidak harus di 7 hari setelah Syawal pekan pertama. Jadi mande-mande dari nilai-nilai, namun ini ada kondisi nan membuat awak miris. Dengan disebabkan ada tambang ameh ilegal di kampung tersebut, itu yang melibatkan para pejabat dan para penyandang dana. Akibatnya ialah karuah. Jadi ayah batang ayah nan dulu janiah kini lah karuah sehingga ikan ndak ada lagi. Jadi mulai di tahun niko 2 tahun belakangan ndak ada lagi malapeh ikan larangan karena ikan tuh ndak ada lagi. Karena ialah karuah sadonya. Dan kawasan pertanian juga sudah banyak yang rusak karena tambang tersebut. Banyak sawah-sawah nan lah ndak bisa di tidak
tidak bisa difungsikan seperti sebelumnya, dan ya kondisinya secara sosial pun masyarakat mengalami perubahan itu secara cara hidup gitu. Orang lebih suka membali bareh daripada ke sawah. Itu yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, Mende. Dan itu sampai kini tidak bisa diatasi oleh pemerintah karena keterlibatan banyak oknum di situ. Ya, itu dulu Mende dan bisa ambo jalehan. Mohon Mandeka silakan untuk memutarkan videonya. Pak Cali seketik saja cuplikannya, dan mudah-mudahan Iko bisa menjadi proyek di Mandeh Mancanegara nanti untuk mengumpulkan dokumentasi Iko, karena kalau menurut ambo filosofinya sangat bagus gitu. Silakan Mandeka. Baik, terima kasih Mandeir. Kita saksikan video yang dikirim oleh Mandeir. Mande, silakan. Nah, cuma itu saya ketek mana? Itu. Jadi awak dapat videonya cuman segiku mande iko ketika orang Bakawa tersebut duduk di mas sekolah SD. Duduk di situ balingkaran. Beko ada urehnya diletakkan di tengah, terus membaca doa, zikir-zikir, dan nanti ureh itulah yang dibawa ke sawah atau ke sawah besok di seraan gitu. Itu apa? Petahunan istilahnya. Habis Mendeka? Nah, demikian Mande, alhamdulillah kita lah berbagi malam kini. Untung ada bisa malapian teragak ke kampung halaman untuk Mande dan jauh di rantau Indonesia maupun rantau mancanegara. Ambo mohon maaf atas segala kekurangan, kecimpuang pamenan mandi, rasian pamenan lalok, warih datuk nan baduo. Kok kurang tajalani jo maaf saja kami atau uku aja jangkola basuo. Kami nan bukan cedik pandai, ilmu jo Tuhan tak simpannya, kok sentiang tolonglah bilai, kamandeka kami pulangkan sesudah iko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mandeir. Memang kapan-kapan kita boleh juga ya belajar membuat pantun seperti yang disampaikan Mandeir ya, Mande, karena ini memang salah satu warisan budaya Minangkabau ya. Tapi memang perlu pembelajaran yang agak panjang kayaknya, sehingga kosakatanya banyak kayak Mandeir gitu ya. Nah, itu tadi juga beberapa hal yang disampaikan mengenai tradisi yang masih terjaga atau masih terjadi di daerah kita yang tadi disampaikan oleh Mandeir. Mungkin ini juga kita banyak yang baru tahu dari acara ini ya. Mungkin suatu saat bisa menjadi salah satu hal juga yang menjadi program di 3M atau apa yang bisa kita bantu lah nanti ya. Bisa kita jadikan salah satu wacana gitu. Baik, Mande, selanjutnya kita akan lanjutkan suasana Ramadan dan Idul Fitri ya di mancanegara. Ini kita akan mempersilakan kepada Mande Tati dulu dari Belanda yang akan menyampaikan kondisi dan situasi bulan Ramadan sampai dengan Idul Fitri seperti apa, sehingga mungkin kita seolah-olah merasakan juga seperti di Belanda gitu mungkin ya. Mande Tati silakan, mau slide-nya langsung ditayangkan atau gimana Mande Tati? Silakan Mande Eka, terima kasih ya. Oke, sebentar Mande Tati.
Sambil itu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang hadir. Terima kasih Mandeir, luar biasa barusannya ilmu yang didapat. Oke, akan saya mulai dengan mengucapkan selamat hari Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Ini adalah sedikit gambaran kegiatan kita di Masjid Al-Hikmah di Den Haag. Den Haag adalah kota kenegaraan ya, kepemerintahan, sedangkan di Amsterdam adalah kota ibu kota, tapi di sana hanya ada official kalau kalau raja mempunyai acara, sedangkan di Den Haag adalah kota yang banyak sekali orang-orang Indo atau orang Indonesia bermukim di sini, alhamdulillah. Lanjut Manda Eka. Ya, ini tadi ucapan dari kami dari Belanda. Lanjut Manda Eka. Nah, Masjid Al-Hikmah tadinya adalah sebuah gereja ya yang pada tahun 1996 diwakafkan oleh seorang pengusaha dari Indonesia untuk masyarakat Indonesia di Belanda. Ini adalah satu-satunya masjid yang pada waktu itu ada. Sebelum itu kami beribadah di di rumah atau yang disewa yang kita pergunakan sebagai rumah ibadah. Tapi alhamdulillah sekarang dengan banyaknya perkembangan Muslim di Belanda, alhamdulillah sudah banyak masjid-masjid yang dibangun, dan juga ada beberapa masjid yang seperti kita. Tadinya gereja sudah dibeli oleh masyarakat Muslim, tetapi bukan Muslim Indonesia, Muslim Turki, Maroko. Jadi mereka sudah mempunyai rumah ibadah yang alhamdulillah cukup baik. Kita juga di sini akan membangun masjid baru lagi. Karena apa? Karena perkembangan masyarakat Indonesia di Den Haag juga banyak, sehingga kegiatan di masjid itu berkembang, sehingga alhamdulillah kita mempunyai rencana untuk membangun masjid sendiri insya Allah. Lanjut Manda Eka. Nah, kegiatan-kegiatan itu juga di dalam masjid itu antara lain untuk remaja, ada iktikaf remaja, kegiatan yang lain. Walaupun kita di sini berjauhan, kita berkumpul di Masjid Al-Hikmah pada setiap hari Sabtu dan Minggu. Dan kegiatan-kegiatan ini juga bukan saja diikuti oleh masyarakat Indonesia, juga masyarakat Muslim lainnya seperti orang Turki, orang Maroko yang tinggal di sekitar masjid itu ikut bergabung dengan kita pada acara khataman atau acara-acara lain. Ini adalah sedikit tentang khataman di Belanda. Silakan Manda Eka. Ini adalah masjid kami. Dari terlihat bahwa masjidnya tidak terlalu besar, tetapi alhamdulillah kemarin waktu Hari Raya Idul Fitri itu luar biasa sekali yang datang, sehingga di pekarangan masjid sampai ke jalan juga banyak sekali yang ikut sholat Id. Juga dikarenakan setiap tahun biasanya kita KBRI mengadakan halal bihalal, tetapi karena arahan dari pusat kita tidak mengadakan halal bihalal di KBRI atau oleh KBRI, sehingga halal bihalal diadakan di pekarangan masjid yang cukup dingin, tapi akhirnya kita bisa cukup merasa hangat karena di situ disediakan makanan bakso hangat. Jadi kehangatan juga bisa dibuat atau diciptakan walaupun kita tidak bersama di dalam gedung, tetapi kita bersenang hati karena kita sudah menyelesaikan ibadah puasa dengan baik. Jadi sekalipun kita tidak meramaikan di KBRI, tetapi alhamdulillah kita bisa. Lanjut Manda Eka. Ya, ini adalah kegiatan-kegiatan tersebut tadi ya, di khataman Al-Quran, dan setiap hari Sabtu juga ada acara pengajian dan pengajian remaja, dan juga ada khusus pengajian yang berbahasa Belanda karena banyak ibu-ibu
yang menikah dengan orang Belanda yang dia tidak berbicara bahasa Indonesia, sehingga di dalam satu pengajian itu ada 2 bahasa. Mereka yang nyaman berbahasa Belanda di ruangan tertentu, dan ini di sini biasanya yang berbahasa Indonesia. Oke, lanjut Manda Eka. Dan kita juga ini mengadakan iftar tentunya. Iftar ini juga dipenuhi selalu dengan orang-orang yang sekitar kita, karena mereka sangat menyukai makanan kita. Seperti kita ketahui, makanan kita itu luar biasa, sehingga kalau ada acara iftar di Masjid Al-Hikmah itu penuh, meludak gitu kita. Karena apa ya, selain kita juga menurut mereka adalah salah satu orang-orang yang sangat ramah dan menerima orang-orang dari luar, jadi mereka juga menikmati kuliner Indonesia. Silakan Manda Eka diputarkan, mungkin ini videonya ya sekarang ya, atau gambar yang lain. Oh, yang videonya ya. Ini adalah gambaran tentang tidak ada musiknya Manda Eka? Allahu Akbar for the food we share. La ilaha illallah, He's always there. Through every trial, in joy and pain, we turn to Allah again and again. Alhamdulillah, our hearts proclaim Subhanallah, we praise His name. Allahu Akbar, in all we do. La ilaha illallah, forever true. Astaghfirullah, when we've gone astray, we seek His mercy every day. Itu sekedar kegiatan kami di Belanda, dan ditutupi dengan harapan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua juga diterima amal ibadah kita di selama bulan puasa ini. Sekian kiriman dari Belanda. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat di bulan puasa yang akan datang. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Menarik sekali ya melihat rangkaian Ramadan dan Idul Fitri di Den Haag ya, Mande Tati. Ya, Mudah-mudahan betul. kapan-kapan Tigo M ini ada programnya nih, Mande Ben. Tahun ini Lebaran di mana, tahun depan Ya, Lebaran di ya. di Kalau negara Lebaran itu ya. kalau Lebaran di Eropa atau di puasa di Eropa jangan summer aja, karena kita puasanya lama 19 jam atau 18 sampai 19. Jadi untuk orang Indonesia yang belum lama tinggal di sini akan shock ya, akan begitu Iya, lama. Tapi alhamdulillah kita yang tinggal di Eropa kita sudah terlatih. Jadi tahun ini sedikit ya, boleh ya ngobrol. Tahun ini alhamdulillah puasanya tidak panjang, hampir sama dengan puasa di Indonesia. Jadi tidak terlalu panjang. Kalau winter itu pendek sekali. Tapi kalau summer kadang-kadang bisa sampai 18 sampai 19 jam puasa. Jadi luar biasa. Tapi alhamdulillah walaupun begitu kita semua tetap menjalankan ibadah puasa di sini. Ya. Alhamdulillah. Semuanya karena pertolongan Allah ya, Mande Betul, Tati ya. Dan betul, luar biasa. pergeseran waktu ya yang membuat bulannya itu jadi berubah setiap tahun ya, Iya, bergeser. iya, betul. Maka itu disebutkan Tuhan itu maha adil. Sekali kita pendek, sekali kita panjang. Jadi apa namanya? Jadi kita nggak pendek melulu, panjang, ada panjang pendek. Dan disitulah kita bisa sebutkan Tuhan itu maha adil. Suatu saat kita panjang puasanya, suatu saat kita pendek. Jadi alhamdulillah, disyukuri Iya. saja. Iya, iya, iya. Ya, semoga semuanya bisa dijalani dengan sebaik-baiknya dan Amin. tentu puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, pahalanya semua ya Mande Tati dan Amin, Mande-mande. amin. 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 Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan berikutnya ke video yang dikirimkan oleh Mandeir.
ini juga ada suasana Lebaran juga, suasana bulan puasa juga di Bijo ya, Mandeir ya. Jadi Bijo itu adalah ada buka puasa bersama di Bijo ya, Mandeir. Adalah ruang Ya, Mande. literasi tradisional Minangkabau ya. Tapi ini tentunya binaan dari 3M ya, Mandeir ya. Nanti kita akan Ya. lihat video yang sudah direkam oleh Mandeir. Kita saksikan bersama dulu ya. Silakan videonya. لا تكن لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل لا تكن لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نمل بالعزم نجتاز المدى ونسبق الدرب الطويل اخلق وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك في السماء نورا كما Oke, tadi sudah kita saksikan bersama mengenai video yang kegiatan di Bijo. Bijo itu adalah ruang literasi tradisional Minangkabau binaan dari 3M yang berada di Padang. Baiklah, berikutnya Mande-Mande kita akan saksikan video suasana Ramadan dan Idul Fitri. Ini ada 2 ya. Tadi saya juga sempat mengirimkan video sedikit ya mengenai bulan puasa di Masjid Istiqlal dan di Makkah dan Madinah. Jadi kemarin itu sempat umroh di awal Ramadan, kemudian juga sempat mencoba untuk itikaf ya, mande-mande di Masjid Istiqlal. Nah, mungkin nanti mande-mande bisa lihat suasananya bagaimana itikaf di Masjid Istiqlal. Tapi ini memang agak perjuangan juga ya, mande-mande. Boleh saya ceritakan sedikit bahwa di Masjid Istiqlal ini ternyata kita bisa lihat orang-orang sepertinya FOMO gitu ya. Makanya saya bikin di situ FOMO, fear of missing out. Jadi kita karena mempunyai sosial media, orang-orang juga mengupload dan menceritakan bagaimana mereka selama di bulan Ramadan itu ingin mencoba itikaf. Jadi di Istiqlal itu memang berebut gitu, Mande. Dari mulai sebelum asar itu sudah sangat banyak yang datang ke Masjid Istiqlal dari sore sampai kemudian mereka bawa bekal ke dalam untuk bisa menempati posisi di dalam masjid dan mereka bawa makanan dan itu diperbolehkan. Kemudian sampai kemudian mereka berbuka puasa, sholat tahajud dan menunggu untuk itikaf, sholat tarawih maksudnya menunggu sampai tahajud. Dan itu mereka penuh ya, masjid yang sebesar itu penuh. Nanti kita bisa lihat sama-sama. Jadi saya datangnya pada saat sebelum asar, Mande. Jadi sebelum asar jam 3-an itu kita udah sampai di masjid dan menunggu maghrib itu sudah di dalam masjid. Dan itu kalau telat sedikit nggak dapat tempat lagi. Nah, hal yang sama juga pengalamannya alhamdulillah kemarin juga di awal Ramadan saya juga berkesempatan mencoba di Madinah, landingnya di Madinah, kemudian baru ke Mekah. Di Mekah juga kita sama-sama mungkin mande-mande yang udah berpengalaman di situ, kita bisa lihat ya, itu juga sangat ramai dari segala penjuru dunia, semua umat muslim datang. Dan sampai mungkin nanti Mande ada lihat salah satu slide, itu agak lucu atau gimana ya, ada ibu-ibu yang saya tuh udah telat datang ke masjid di Madinah waktu itu, di Masjid Nabawi, dapatnya di halaman masjid.
Nah, itu udah ditutup oleh askar pakai pakai pagar. Dan begitu ada lengah sedikit askarnya, ada ibu-ibu yang bergerombol memanjat memanjat pagar gitu loh, Mande-Mande. Jadi mereka tuh berusaha untuk masuk ke masjid. Jadi askarnya udah nggak bisa menahan lagi, ibu-ibunya pada memanjat dan makin lama makin rame gitu ya. Padahal masjidnya tuh udah ditutup. Tapi nggak tahu ya apa masih bisa dapat tempat mereka di dalam atau gimana. Cuma kita agak berpikir juga ini untuk ibadah mereka berjuang atau tapi sudah ditutup oleh askar tapi mereka ingin masuk dengan cara memaksa gitu ya. Nah, tapi nanti kita sama-sama melihat mudah-mudahan tergantung niat ya semuanya dan kita niatkan semoga kita semua di sini bisa selalu bisa dipanggil oleh Allah untuk bisa berumroh dan berhaji dengan kondisi yang sebaik-baiknya kapanpun kita siap. Baik, mungkin kita mulai dulu videonya dari yang Istiqlal dulu ya, Mande-Mande, nanti langsung disambung dengan yang di Makkah dan Madinah. بصراحة هيدي كذبت كل شي يقلي إني الأحلى والبنت اللي بيرتاح لها بيطلع كذاب وما بينحب فكرت وهو غيرن كلن أتاري هو نسخ عنن أحلالي كفي لحالي الدن صار لازم أقسي هيدا القلب هيدا القلب 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 بصراحة ما بقى آمن بالحب بصراحة ما عاد يحمل هالقلب كل مرة أقول هو الأحلى هيدي الروح اللي برتاح لها يطلع كذاب وما بينحب فكرت هو غيرن كلن أتاري هو نسخ عنن أحلالي كفي لحالي الدن صار لازم أقسي هيدا القلب Baik, Alhamdulillah, Mande-Mande. Kita sudah selesai menayangkan video-video dari suasana Ramadan dan Idul Fitri dari beberapa negara. Mungkin sebelum kita akhiri acara ini, kita bisa minta kata penutup dulu mungkin dari ketua kita, Made Ben, bagaimana kesan dan pesannya, atau mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Silakan, Made Ben. Oke, terima kasih Mande Eka. Masya Allah, Masih di mute, Mande Ben. No, udah. Ya. Mungkin di sana di mute semua. Oke.
Terima kasih, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, benar-benar kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelancaran program kita ini dan the best Idul Adha bagi kita, gitu ya. Programnya yang sangat menarik ini ya, Idul Fitr kembali bukan kepada dasar. Idul Fitr bukan Idul Adha. More to come. I'm sorry, right. Yes, I'm sorry. I don't know where Yeah. my go to. Ya, rasanya kita puas sekali. Itu tradisi-tradisi kita ya, kembali kepada akar apa istilahnya kita ya. Alhamdulillah di sini itu semuanya sangat menarik. Kemudian yang paling banyak kita pelajari yang selama ini kita nggak tahu yaitu bakawah itu ya. Itu sangat rasanya sangat spesial. Sepertinya tadi usul daripada Mande Ir ya, insya Allah kita akan berbuat sesuatu tentang bakawah ini ya. Sepertinya small project whatever. Dan di samping itu kita harus kerjasama dengan pemerintah ataupun siapapun menanggulangi kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan di daerah itu. Ya, sepertinya pencemaran oleh tambang emas itu sangat menyedihkan. Kita akan berbuat sesuatu insya Allah. Ya, harusnya kita tidak akan berpanjang lebar tentang ini, tetapi insya Allah 2 project atau 2 gerakan action, activity yang kita sangat perlu kita lakukan insya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada hadirin semua. Alhamdulillah. Kepada panitia, kepada Bapak Denny, dan kepada kita semua. Terima kasih banyak. Alhamdulillah Allah telah memberikan kita kemudahan-kemudahan dan atas berjalannya program ini. Kembali saya berikan kesempatan pada Ibu Moderator insya Allah. Baik, terima kasih. Amin. Semoga mudah-mudahan dipermudah ya rencana dan niat dari Mande Ben bersama dengan 3M. Baik, mungkin dari Mande Tati Ya. kita mungkin kita buka sedikit acara silaturahmi ya Ya. sebelum kita acara ini lagi Sebentar, kumpul. sedikit. Oh, sorry. Ya, Halo. ya, silakan. Sedikit saja. Saya sangat-sangat bersyukur dan kagum sekali tadi atas Pak Denny mengatakan sesuatu bahwa kita akan ada proyek-proyek yang pernah kita cetuskan seperti kebersihan di Ranah Minang yang nantinya sangat perlu apabila kita akan menjadikan Sumatera Barat menjadi kota turis ya, karena kita pernah membahas dulu ya, tetapi mungkin dengan adanya Pak Denny yang bisa menggerakkan cetusan kita yang telah kita suarakan, nantinya insya Allah akan menjadi kenyataan luar biasa. Jadi tidak percuma kita pernah memberikan dulu webinar tentang ini ya, tentang bagaimana supaya Ranah itu menjadi kota turis yang betul-betul mempunyai standar internasional. Oke, itu yang akan saya sampaikan karena tadi terdengar Pak Denny juga akan mendatangkan mengadakan kursus atau penyuluhan untuk mereka-mereka yang di bidang sektor itu luar biasa sekali, akan mendapatkan banyak hasil ya, karena higiene itu sangat perlu bagi turis apalagi kalau mereka datang dari luar negeri. Alhamdulillah, terima kasih. Sekian. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Mande Tati. Iya betul, sudah saatnya juga mungkin ya Mande Tati ya, Sumatera Barat ya. Kaya dengan semua ya, alamnya juga bagus, makanan, art dan culture-nya juga bagus. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Denny di sana bisa memperlancar semua usaha dan tentu tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup di Sumatera Barat, itu yang paling penting ya. Jadi kita juga anak cucu dan semua yang masih ada di kampung halaman bisa lebih baik lagi kehidupannya karena adanya program dari pariwisata mungkin dan semua-semua yang ada di planning dari Pak Denny tadi.
Mungkin ini mande-mande yang lain juga ada yang ingin memberikan tanggapan. Kita berikan kesempatan Bunda Pit raise hand juga ya. Ya, Bunda Pit. sebelumnya di seketek mande ini, seketek sebelumnya ada yang Tunggu Mande Ir. Mungkin ya, kita ada yang tertinggal. ke Mande Pit dulu sebentar ya Mande Ir ya. Ya, silakan Mande Pit. Suaranya belum keluar Mande Pit. Oh, nggak jadi Mande Pit. Oke, silakan Mande Ir. Mandepit belum Mandepit belum jadi. Silakan Mandepit, mungkin mic-nya. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak bisa. Oh. Lanjut. Oke. Ya, silakan. Next time. Ya, ada satu non ketinggalan tadi ya Mande-Mande, ada tradisi di malam takbiran tuh di Nagari Yelu tuh namanya orang situ nyebut takbir. Itu takbirannya tuh dilakukan dari ke rumah-rumah. Jadi semua rumah yang ada di situ itu udah dikunjungi oleh para petugas takbiran. Jadi mulai dari orang tua sampai anak-anak ketek itu takbir ke rumah-rumah itu dibagi. Misalnya ada 2 jorong, nanti 2 jorong itu berarti petugasnya ada 2 kelompok. Jorong sampai kami ada namanya jorong Tanah Sira, ada jorong Rumah Panjang itu 2 kelompok. Setiap rumah diantarkan takbir ke situ, di dalam rumah tersebut nanti disuguhi oleh yang punya rumah makanan. Sudah tuh beko dia bare atau pitih. Sudah tuh itu akan dibagi nanti termasuk anak-anak ketek yang suka ikut-ikut itu dibagi. Jadi anak-anak punya pengalaman dengan mengantarkan takbir ke rumah-rumah. Nah, tapi orang ndak nampak pai sholat tarawih, kepala keluarga yang ndak nampak pai sholat tarawih itu ndak diagiah takbir ke rumahnya gitu. Dan itu sebuah aib bagi mereka sehingga malu kalau indah ada pai salat tarawih ya. Itu tambahannya Mande. Terima kasih. Baik, terima kasih Mande Ir itu nanti akan kita perhatikan ya. Budaya-budaya yang masih belum banyak yang tahu ini memang harus ada yang mewariskan ya untuk bisa dilanjutkan sampai kapanpun banyak yang tahu gitu ya Mande Ir ya. Baik, terima kasih semuanya. Kalau memang sudah tidak ada, Mandepit mungkin masih technical problem ya. Ya, usul nanti foto bersama lagi Mandeka ya. Ya, oke. Mandepit nggak bisa ya. Oke, baik. Baiklah, mungkin sebelum kita tutup, kita foto bersama lagi ya, Mandeben ya. Iya, insya Allah. Ya, baik. Mande silakan dibuka videonya. Kita akan foto bersama lagi. Ini Mande Tika, Mande Rina, Mande Sri. Yang lain yang belum buka video. Mande Murni. Ya, Mande Murni. Oke, ya. Dengan hitungan ketiga ya, kita seperti yang tadi kita foto dengan 2 gaya, yang gaya bebas dua-duanya mungkin ya Mandeben ya, karena ini sudah mau penutupan. Oke, baik Mande dalam hitungan ketiga kita gayanya 2 kali ya. Oke, 3, 2, 1, cheese. Oke, sekali lagi ya. Oke, 3, 2, 1, cheese. Oke, thank you semuanya. Baik, Mande, terima kasih semuanya. Alhamdulillah ya. Akhir Terima kata. kasih, maaf agak telat tadi. Ya, terima kasih Mande. Tidak terasa dari awal sampai akhir kita sudah melalui rangkaian acara halal bihalal ini. Alhamdulillah dengan lancar. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bukan hanya sekedar acara, tapi juga benar-benar menjadi
penguat hubungan silaturahmi, membersihkan hati, dan membuka kebaikan ke depannya. Amin ya Rabbil Amin, Rabbal Alamin. Alamin. Baiklah mande-mande, kita akan bacakan dahulu doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa Wa atubu atubu ilaik. ilaik. Baik mande-mande, akhir kata kalau selama memandu acara ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf atas pembawa acara. Kita tutup dengan satu kalimat mungkin masih relevan ya untuk momen seperti ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mande-mande semuanya. Udah Asbi, Sampai berapa batin orang di radio? semua. Bisa disebutkan di radio berapa orang? Oh iya, yang mendengar di Asbi radio mau ya. memberikan sedikit komentar. Udah Hasbi masih ada ya? Ada nih. Halo, Berapa orang di radio yang mendengarkan Udah Asbi? Oh, mungkin sedang off kamera. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan mendapatkan kabarnya. Halo? Oh, nggak ada. Mic-nya masih tutup. Udah Asbi. Udah Asbi. Bang Asbi. Terima kasih Bung Asbi atas kerjasama kita ya. Kita pengen tahu nih berapa orang yang dengerin radio. Tapi nggak apa-apa lah kalau. Hah? Nggak ada suaranya Udah Asbi. Recording stopped. Oh, ya sudah. Kalau tidak bisa, kayaknya nggak monitor ya. Maaf lahir batin. maaf lahir Oke, batin. terima kasih Sama-sama. mande-mande